Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Pastikan solar nelayan aman. Bahan bakar minyak, BBM bersubsidi jenis solar bagi para nelayan mulai sulit didapatkan. Hal itu diperparah dengan kondisi cuaca ekstrim yang melanda. Semua kesulitan itu dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan ikan karena nelayan enggan melaut. Tentu hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah mesti hadir dan menemukan solusi di tengah situasi dan kondisi saat ini. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan nelayan akan mendapat kuota bahan bakar minyak BBM subsidi jenis solar 3,4 juta kiloliter pada 2023. Sejauh ini, Pertamina juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam mendukung ruang gerak nelayan yang lebih luas di lautan. Kedua instansi ini menyepakati kerjasama penetapan kuota solar bersubsidi guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Mobilitas nelayan mampu menjadi kunci bagi eksplorasi potensi kelautan di Indonesia. Oleh karenanya, sangat penting memastikan kesediaan BBM untuk nelayan. Pertamina juga terus memastikan pasokan BBM solar subsidi tetap aman. Setidaknya ada 3 hal untuk memastikan pasokan solar tetap terjaga. Pertama, ketersediaan solar untuk nelayan sudah masuk dalam kuota pada 2023. Kedua, aksesibilitas yang saling terkoordinasi karena adanya zona baru. Ketiga, harga solar subsidi per liternya Rp6.500 per liter untuk semua SPBU. Untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan, pemerintah tahun ini akan menambah minimal 30 stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN di titik-titik yang disepakati bersama KKP. Saat ini sendiri sudah terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Maka, untuk merealisasikan penyaluran subsidi BBM bagi nelayan diperlukan kesesuaian data dengan KKP. Kolaborasi antar instansi ini sudah sepatutnya dijaga agar semua pihak bisa saling membangun dalam agenda peningkatan kapasitas ekonomi biru. Di Lampung, sejumlah nelayan di pesisir Bandar Lampung kesulitan mendapatkan solar. Pemerintah Provinsi Lampung sejauh ini merekomendasikan agar ada penambahan 2 SPBN di sejumlah titik yang menjadi lokasi nelayan mencari ikan. Penambahan 2 titik SPBN tersebut berada di pesisir barat dan Muara Piluk, Lampung Selatan. Usulan penambahan tersebut saat ini masuk pada tahap perizinan dari PT Pertamina. Saat ini terdapat 4 titik SPBN yang melayani pengisian solar nelayan, yakni Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Kalianda, Lampung Selatan, Lempasing, Pesawaran, dan Kota Agung, Tanggamus. Adapun wilayah pesisir Bandar Lampung terdapat 1 SPBN dengan alokasi biosolar 300 kiloliter per bulan. Tentu saja, 5 SPBN di Lampung tidak cukup untuk memasok sekitar 17.000 lebih nelayan yang hampir setiap hari beroperasi. Maka, pemerintah mesti segera memperluas SPBN di pesisir pantai yang ada di Sangbumi Ruwajurai. Perluasan SPBN perlu segera direalisasikan melihat kebutuhan BBM jenis solar bagi nelayan sangat krusial. Akses nelayan untuk mendapatkan solar juga harus dipermudah. Seperti syarat yang harus dipenuhi nelayan jika ingin membeli solar di SPBU antara lain wajib mendapatkan rekomendasi dari UPTD, Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI terdekat. Selain itu, ada izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten dengan syarat pemilik kapal wajib memiliki perizinan dan dokumen kapal yang disandingkan dengan program EKPB. Semua persyaratan itu tentu hal yang mesti diapresiasi dari sisi pendataan administrasi.
Namun di era digitalisasi, tentulah semua harus dilakukan secara efektif. KKP dan Pertamina sebenarnya sudah menjalin kerjasama ikhwal distribusi solar untuk nelayan. Tinggal bagaimana mesti ada pengawasan terpadu supaya tidak terjadi kebocoran dan bisa sampai ke nelayan dengan tepat sasaran. Oleh sebab itu, sangat penting memastikan kesediaan BBM solar untuk nelayan. Pemerintah harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita, terutama dari laut, agar mencapai hasil maksimal. Semua itu untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oke Mbak Ci, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tentang ketersediaan bahan bakar untuk nelayan. Nelayan itu menggunakan solar ya, solar yang memang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini menjadi sorotan karena BBM di nelayan itu mengalami kekurangan. Kelangkaan. Jadi nelayan, ada beberapa nelayan yang terpaksa tidak melaut karena kesulitan mendapatkan bahan bakar mereka untuk melaut. Tentunya kondisi ini kan merugikan nelayan juga ya. Padahal stok atau jatah untuk nelayan itu sudah ada. Lalu kemana? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Karena sebelum ditetapkan setiap tahun itu sudah ada beberapa porsi untuk nelayan sekian, kemudian untuk yang subsidi masyarakat umum ada, dan untuk yang industri juga ada. Oke, jadi memang harusnya itu ada sudah diplot-plotkan gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemana? Lalu apa tanggapan instansi terkait atau dari pemerintah sendiri? Mengapa untuk nelayan ini yang tadinya sudah dipersiapkan kok tidak ada? Seperti apa itu Mbak Cici? Ya, karena kesulitan bahan bakar untuk nelayan, karena memang nelayan itu mendapatkan yang subsidi ya. Dan untuk mendapatkannya nelayan itu punya bahan SPBN ya. Jadi ini sendiri Pertamina sendiri ya, yang ada di beberapa titik di tempat lokasi nelayan. Tentunya ini untuk memudahkan ya, mengakses nelayan untuk mendapatkan BBM-nya ketika hendak melaut. Nah, kenapa menjadi langka? Ternyata ada kendala bahwa beberapa jatah itu yang memang bersubsidi itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hingga akhirnya jatah nelayan menjadi terkurangi. Nah, ini yang menjadi sorotan. Kemudian juga memang jumlah nelayan itu kan semakin banyak nelayan berarti penggunaan solar untuk mereka itu akan bertambah juga. Nah, ini juga harus diperhitungkan kembali agar tidak lagi terjadi rebutan. Tentunya pihak-pihak terkait harus melakukan pendataan, kemudian juga pengawasan yang pastinya. Itu yang paling penting adalah pengawasan agar memang yang diperuntukkan untuk nelayan ini itu bisa tersalurkan dengan tepat ya Mbak Cici ya. Oke, kita jeda sejenak Mbak Cici, nanti kita akan lanjut kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.